Mikroplastik dan nanoplastik merusak jantung dan pembuluh darah. Hal utama yang dilakukan nanoplastik bermuatan elektrostatis adalah menghancurkan mitokondria di dalam sel kita. Jantung adalah salah satu organ tubuh yang paling membutuhkan energi, beta dan mitokondria. Penghasil energi inilah yang memberinya kekuatan untuk setiap detak. Ketika mitokondria mulai mengalami kerusakan, jantung benar-benar berhenti berdetak. Jantung tidak lagi memiliki cukup energi untuk mempertahankan ritme normal atau kontraksi yang kuat. Serangan jantung dan stroke tetap menjadi penyebab kematian utama di dunia di antara semua penyakit. Dalam konteks ini, sangat mengkhawatirkan bahwa para ilmuwan telah menemukan mikro dan nanoplastik di dalam plak aterosklerotik, endapan padat di dalam dinding arteri yang mempersempit pembuluh darah dan dapat menghambat aliran darah. Ketika pembuluh darah menyempit atau terbentuk bekuan darah, sirkulasi darah ke jantung atau otak terganggu, sehingga meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke secara tajam. Penelitian menunjukkan bahwa ketika mikroplastik hadir dalam plak arteri karotis, resiko kejadian yang mengancam jiwa dan berakibat fatal ini meningkat hingga 4-5 kali lipat. Partikel mikro dan nanoplastik memicu pembentukan bekuan darah. Ketika mikro dan nanoplastik memasuki aliran darah, mereka tidak hanya hanyut begitu saja. Karena muatan elektrostatiknya, partikel plastik menempel pada dinding pembuluh darah dan menarik protein, serta sel darah. Partikel-partikel yang dilapisi ini merusak endotelium, lapisan sel yang sangat tipis yang melapisi bagian dalam pembuluh darah. Endotelium seperti cangkang cerdas dari pembuluh darah. Sistem ini mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, mengontrol pembekuan darah, dan melindungi terhadap peradangan. Namun, di bawah pengaruh mikro dan nanoplastik, sistem ini rusak, menyebabkan peradangan kronis dan peningkatan risiko trombosis. Selain itu, mikroplastik bermuatan elektrostatik dapat berinteraksi dengan sel darah, trombosit, dan sel darah merah, mengganggu perilaku normalnya. Dalam kondisi normal, sel darah merah membawa muatan permukaan negatif yang disebut potensial zeta, yang mencegahnya saling menempel dan memungkinkan darah mengalir bebas, bahkan melalui kapiler terkecil sekalipun. Tetapi ketika terpapar mikroplastik, muatan ini berkurang. Sel darah merah mulai menggumpal, viskositas darah meningkat, dan pembentukan bekuan darah dimulai. Akibatnya, gumpalan darah muncul di pembuluh darah, menghambat aliran darah, yang sangat berbahaya bagi otak, jantung, dan mata. Hal ini kemudian meningkatkan resiko kelelahan kronis, gangguan penglihatan, hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Nanoplastik berinteraksi dengan membran sel nanopartikel, bermuatan positif sangat tertarik pada komponen bermuatan negatif. Hal ini menyebabkan terganggunya integritas membran, misalnya pada sel darah merah, trombosit, dan sel endotel. Mikro dan nanoplastik memicu perkembangan kanker. Peningkatan angka kanker di seluruh dunia sungguh menakutkan. Saya rasa sangat tepat untuk menyebutnya sebagai epidemi. Statistiknya sangat mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2020 di seluruh dunia, terdapat sekitar 18,1 juta kasus kanker baru. Sedangkan pada tahun 2022, hanya 2 tahun kemudian, angka tersebut meningkat dari 18,1 juta menjadi hampir 20 juta. Dan sebenarnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jika tren ini berlanjut hingga tahun 2050, di seluruh dunia akan ada 33 hingga 35 juta kasus kanker baru. Benar-benar sebuah epidemi, dan benar-benar masalah kesehatan utama yang memengaruhi setiap orang dimanapun di dunia. Jadi, ya, itu masalah besar. Untuk waktu yang lama, kanker dianggap sebagai penyakit usia tua, hasil dari akumulasi mutasi DNA, kekebalan tubuh yang melemah, dan paparan karsinogen selama bertahun-tahun. Namun saat ini, karena paparan nanoplastik, mutasi dapat mulai menumpuk di dalam tubuh pada tahap kehidupan yang jauh lebih awal. Ada peningkatan angka kanker di seluruh dunia pada anak-anak dan juga pada orang yang jauh lebih muda daripada yang biasa saya temui. Jadi yang terjadi sekarang adalah kita sedang menghadapi terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena kanker, baik anak-anak maupun dewasa muda, dan kemungkinan besar bukan karena merokok, alkohol, atau hal lainnya.
tampaknya ada faktor lain. Sesuatu di lingkungan yang menyebabkan kanker ini dengan laju yang mengkhawatirkan dan semakin memburuk. Jadi, ini masalah yang sangat serius. Dan sekali lagi, salah satu kemungkinan yang dapat menjelaskan hal ini, yang akan kita bahas lebih lanjut, adalah nanoplastik. Dalam 30 tahun terakhir, kita mengamati bahwa di beberapa negara, kita melihat karsinogenesis dini, sehingga tumor didiagnosis lebih awal daripada sebelumnya. Jadi, seperti kanker kolorektal yang diamati dan didiagnosis lebih awal dibandingkan rata-rata 30 tahun yang lalu. Disfungsi mitokondria mungkin memainkan peran kunci dalam perkembangan tumor, disebabkan oleh paparan nanoplastik. Hal ini terjadi melalui akumulasi mutasi pada DNA mitokondria dan gangguan mekanisme kematian sel normal, yang bersama-sama mengurangi kemampuan tubuh untuk menghilangkan sel-sel yang rusak dan meningkatkan kemungkinan sel-sel ini berubah menjadi sel tumor. Jadi, sel-sel tumor ini sangat agresif, dan biasanya mereka tidak mengambil apapun yang tidak dapat mereka gunakan. Jadi, maksud saya, apa yang bisa terjadi? Maksud saya, ini secara hipotetis bahwa mereka dapat menghasilkan energi dari, Anda tahu, plastik-plastik ini, atau entah bagaimana beberapa jalur diaktifkan yang membantu, Anda tahu, sel-sel tersebut untuk bergerak lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi, kita perlu menyelidiki hal itu. Jadi, itu adalah pertanyaan yang sangat penting, dan pada dasarnya kita sedang mengerjakannya untuk mencari tahu apa yang terjadi secara mekanistik di dalam sel-sel tersebut, sehingga mereka dapat menggunakan plastik untuk memfasilitasi potensi migrasi mereka. Nanoplastik meningkatkan kadar spesies oksigen reaktif dalam sel organ dan jaringan. Hal ini menyebabkan stres oksidatif yang mempercepat pertumbuhan sel kanker, membantu penyebarannya ke jaringan lain, merangsang pembentukan pembuluh darah baru, meningkatkan peradangan, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, tingkat stres oksidatif yang tinggi, yang disebabkan oleh nanoplastik bermuatan elektrostatik meningkatkan kelangsungan hidup sel tumor, dan mengurangi sensitivitasnya terhadap terapi. Membuat sel ganas menjadi lebih agresif. Apapun yang merusak DNA sel normal yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pembelahan sel, kerusakan tersebut dapat menyebabkan sel tersebut menjadi ganas, tumbuh, membelah, dan menyebar tanpa terkendali. Itulah kanker. Dan itu tentu saja menjadi kekhawatiran tentang efek nanoplastik. Dan lebih dari itu, karena nanoplastik sangat memengaruhi fungsi sel, oksigenasi, kemampuan sel untuk berfungsi. Lebih dari itu, sebagai dokter yang merawat pasien kanker, saya khawatir nanoplastik dapat mengurangi efektivitas pengobatan kanker kita. Saya seorang dokter yang merawat pasien kanker dengan terapi radiasi, jadi saya khawatir tentang nanopartikel yang berdampak buruk terhadap penggunaan terapi radiasi untuk mengendalikan kanker. Dan sebenarnya ada beberapa penelitian praklinis tentang hal ini, yang menunjukkan bahwa nanopartikel, dan tentu saja hal ini diperparah oleh karakteristik umum, nanopartikel. Muatan negatif yang dimilikinya, selain berdampak buruk pada sel, sebenarnya dapat mengurangi efektivitas terapi radiasi. Tentu ada alasan teoritis yang signifikan untuk percaya bahwa nanopartikel dapat mengurangi efektivitas pengobatan kanker, tidak hanya modalitas terapi radiasi saya. Namun, saya tentu memiliki kekhawatiran yang sama tentang kemungkinan partikel plastik mengurangi efektivitas kemoterapi, atau pengobatan sistemik lainnya, atau imunoterapi. Penelitian oleh Universitas Kedokteran Wina menunjukkan bahwa partikel mikro dan nanoplastik tetap berada di dalam sel jauh lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya, karena partikel tersebut ditransfer ke sel-sel yang baru, terbentuk selama pembelahan. Selain itu, ada juga indikasi awal bahwa partikel plastik ini mungkin berperan dalam metastasis tumor. Jadi, salah satu masalahnya adalah, tumor tumbuh sangat cepat, dan kemudian menyebar. Dan yang kami amati adalah partikel-partikel ini tetap ada di dalam sel, bahkan setelah pembelahan sel. Kemudian partikel-partikel ini membantu sel-sel bermigrasi lebih cepat, sehingga dapat bergerak lebih cepat. Dan itu adalah sifat yang juga kami amati pada sel tumor, ketika berada di dalam tubuh, sehingga dapat berpindah ke tempat lain dan bahkan bermetastasis. Jadi, kita harus berasumsi bahwa hal itu juga terjadi di dalam tubuh. Sel-sel tumor ini pada dasarnya dapat menggunakan plastik tersebut untuk berkembang biak dan bergerak di dalam tubuh. Ketika saya membahas topik plastik ini, saya berpikir, Anda tahu bahwa ini
Anda tahu, yang kita perkenalkan di sini, nanoplastik memengaruhi setiap sistem dalam tubuh manusia. Mereka bertindak sebagai pemicu yang memicu serangkaian proses yang mengarah pada penyakit serius. Semua karena muatan listriknya. Saat ini, kita tahu bahwa nanoplastik memainkan peran penting dalam perkembangan kondisi yang telah menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Tampaknya umat manusia telah menghadapi ancaman terbesarnya, yaitu resistensi antibiotik, penyakit autoimun dan neurodegeneratif, serta kanker. Namun, ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada penyakit itu sendiri. Bayangkan menjalani kehidupan biasa, merasa sehat, penuh energi, pergi ke gym, memberikan presentasi, bertemu teman. Tetapi kemudian, sesaat kemudian, seseorang tiba-tiba meninggal. Tubuh berhenti berfungsi seolah-olah seseorang telah mematikan lampu,